warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Kabar baik. Luar biasa. Allah Akbar, sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa silakan boleh dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, baik, Bu. Yuk anak-anak siap-siap. Belum belajar angka, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Ketua kelas. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajarannya, saya akan mau tanya dulu. Pertemuan kemarin itu kita belajar apa sih? Pencernaan. Oh iya, masih ingat ya? Masih, Nah, Bu. pencernaan makanan kemarin. Pencernaan itu dimulai dari apa sih? Makanan itu kita cerna mulai dari mana sih? Dari rongga mulut, Bu. Dari mulut. Udah sampai mulut, kemudian kemana kan makanannya? Masuk ke saluran berikutnya ke rongkongan. Ke kerongkongan, terus dilanjutkan kemana lagi? Lanjut ke lambung. Lambung, terus Usus halus. terus kemana lagi? Usus besar. Terus besar. Ada lanjutannya? Dikeluarkan di anus. Dikeluarkan ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari sistem pencernaan dan juga prosesnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gangguan yang bisa terjadi di sistem pencernaannya. Nah, nanti saya akan tampilkan dulu. Kira-kira apa yang bisa Sakit perut itu kayaknya, Bu. Sembelit. Susah buang air besar. buang air besar? Apakah kalian pernah mengalami? Pengalaman itu. Pernah, Bu. Pernah. Alami enggak? Susah. Pernah, Bu. Biasanya gimana rasanya? Perasaannya? Sakit, Bu. Sakit. Mau pup nggak bisa. Nggak bisa. Nah, makanya untuk hari ini kita akan difokuskan dulu untuk pelajari tentang susah buang air besar atau konstipasi. Nah, untuk tujuannya, yang pertama, kalian nanti bisa merumuskan masalah terkait gangguan pencernaan konstipasi dengan melalui penyelidikan. Jadi selain nanti merumuskan masalahnya, kalian juga bisa menganalisis kira-kira penyebabnya apa, kemudian apa yang harus dilakukan, solusinya kalau misalkan kita mengalami konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar. Nanti solusinya seperti apa, kemudian pencegahannya seperti apa, sehingga nanti kita buatkan hasil penyelidikan itu melalui suatu karya, itu berupa poster yang bisa kita presentasikan nanti di depan bagaimana untuk solusi dan pencegahannya. Nah, untuk yang pertama ini ada artikel. Artikelnya mengenai seorang anak yang susah buang air besar sampai ususnya itu memburai. Akhirnya dia harus dioperasi. Jadi harapan rakyat. Ini ada seorang anak Ciamis sampai harus dioperasi karena susah buang air besar sampai ususnya memburai. Katanya untuk anaknya ini sama kebetulan kelas 8 SMP. Jadi sebaya ya. Sebaya dengan kalian.
Nah, dia ususnya membengkak sampai memburai kelihatan dari luar. Karena tadi tidak atau susah untuk buang air besar. Nah, menurut keluarganya katanya susah buang air besarnya sudah dari kelas 6 SD. Berarti sudah berapa lama itu? Dari kelas 6 sampai kelas 8. Lama ya? Iya Bu, Sampai 2 tahun ya. 2 tahun. Susah buang air besar 2 tahun. Jadi sampai harus dioperasi, harus ke rumah sakit. Jadi bagi kalian yang mengalami susah buang air besar, jangan disepelekan. Takutnya seperti kasus yang tadi Ibu tampilkan, gitu ya. Nah, kenapa kira-kira bisa terjadi sampai susah buang air besarnya lama sekali ya, 2 tahun? Kurang Kira-kira. makan sayur kali Bu, kurang makan sayur. Kurang makan sayur. Makanan yang berserat, Bu. Serat. Iya, betul. Nah, untuk anak-anak di sini apakah suka makan sayur? Suka, Bu. Suka. Sukanya sosis. Enggak, kan. Sayur kangkung. Cilok, suka cilok. Kenapa tidak suka sayur? Enggak enak. Enggak enak. Kayak keras-keras gimana Itu rasanya aneh. Nah, iya. Nah, mungkin tidak suka sayur, mungkin tadi ada yang rasanya tidak enak, keras dan lain sebagainya. Nah, untuk pencegahannya, kalau misalkan takutnya terjadi kasus seperti yang tadi, nah, saya akan bagikan LKPD. Silahkan untuk semuanya duduk di kelompok masing-masing yang sudah saya bentuk kemarin ya. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Baik Bu. Untuk LKPD-nya silahkan dilihat dulu. Ini untuk LKPD-nya silakan dilihat, kemudian nanti dibaca petunjuknya. Apa yang akan kita lakukan untuk hari ini supaya kita terhindar dari yang tadi ya, sampai tidak bisa buang air besar sampai ke rumah sakit. Nah, untuk yang pertama ini, untuk tujuannya sudah tadi ya, sama seperti ini. Nah, pendahuluannya, tadi kan untuk sistem pencernaan itu pasti banyak masalahnya. Salah satunya adalah konstipasi atau susah buang air besar. Nah, untuk mencegahnya atau menanggulanginya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Nah, yang pertama misal, ada gambar di LKPD-nya. Ada gambarnya ini gambar apa ini anak-anak? Jajan ciki-ciki gitu kayaknya Bu. Ciki. Suka nggak ciki-ciki? Suka banget Bu. Suka banget. Nah, ini apa ini? Satu lagi. Sayuran. Bawahnya Air putih. air putih. Suka tadi ada yang nggak suka makan sayur. Kalau air putih, ada yang suka minum air putih? Suka, tapi Kadang-kadang Kurang Bu. dikasih Ada. Kenapa tidak suka? just juice. Dikasih just juice. Kenapa tidak air putihnya aja? Nggak ada rasanya. Nggak ada rasa. Jadi mungkin kalian kebanyakan makan jajanan-jajanan, ciki-ciki, kemudian kurang makan sayur sama minum air putihnya, nanti bisa menyebabkan seperti gambar yang ini. Ya. Susah. Nah, berdasarkan gambar di atas, nah, permasalahan apa yang kalian temukan? Nanti dituliskan ya di LKPD-nya, permasalahannya apa kira-kira. Kemudian buat hipotesis. Hipotesis itu perkiraannya. Kira-kira masalahnya ini disebabkan oleh apa. Kemudian boleh kalian melakukan penyelidikan masalahnya, masalah terkait konstipasi atau sembelitnya. Boleh kalian dari tayangan yang saya berikan, nanti ada tayangannya. Boleh dari buku paket yang sudah kalian punya, atau internet sumber lain. Nanti boleh searching, misalkan ke Alodoc. Itu kan di Alodoc itu kan kumpulan dokter ya, jadi masih bisa dipercaya informasinya. Nah, kemudian nanti hasil dari informasi yang kalian selidiki itu kalian olah atau didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Nanti dibuat nih
solusi yang paling baik yang bisa dilakukan ya. Jadi solusinya jangan yang susah-susah. Yang bisa dilakukan kita di aktivitas kita sehari-hari untuk mencegah kalau misalkan tapi jangan sampai ya kalau misalkan belum kena konstipasi atau sembelit. Tapi kalau misalkan ada yang sudah mengalami atau sudah mengalami, kira-kira gimana cara menanganinya supaya meringankan si gejalanya, supaya nggak konstipasi lagi. Kemudian nanti diisi di sini, nah misal permasalahannya apa, hipotesisnya, penyebabnya apa, kemudian penanganannya harus seperti apa. Nanti solusinya yang hasil dari diskusi kelompok kalian boleh dituliskan di sini. Kemudian untuk kegiatan yang keduanya, setelah melakukan diskusi tadi, sudah ketemu nih solusinya harus seperti apa. Nanti solusinya kalian rancang, dibuatkan sebuah poster, dilengkapi dengan teks eksplanasinya ya, dengan tulisannya, tujuannya apa, apakah misalkan untuk mencegah atau menangani konstipasi. Gunakan alat dan bahan yang sudah kemarin saya instruksikan untuk dibawa. Bawa nggak alatnya? Alat gambar. Bawa, Bu. Bawa, Bu, bawa. Nah, nanti untuk kertasnya saya bagikan. Silakan nanti kalian diskusikan bersama teman satu kelompoknya dan dibuatkan posternya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Nah, untuk videonya ada informasi yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi juga selain nanti kalian cari. Ini ada video tentang konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar. Sembelit terjadi bila dimakan Nah, itu tadi tayangannya. Nah, sekarang silahkan dari tayangan yang tadi saya berikan, kemudian silahkan juga untuk berselancar di dunia maya dan mencari informasi juga boleh untuk mengisi LKPD yang tadi sudah diberikan. Saya beri waktu 10 menit atau 15 menit untuk mengerjakan, silakan. Ya, sudah selesai. Silakan, tadi sudah saya keliling, sudah sepertinya sudah semuanya selesai ya mengerjakan LKPD-nya. Silakan untuk perwakilannya, boleh mau yang kelompok mana dulu yang mau presentasi, boleh silakan dipresentasikan hasil dari diskusinya. Saya, Bu. Oh, boleh. Oh, boleh, siapa? Oh, silakan, mau siapa dulu? Cika dulu, Bu. Ini aku Oh, harus iya. nambahin sedikit ini. Oh iya, oh silakan dari kelompoknya Cika dulu. Oke. Ini yang jawab LKPD itu kan ya, Bu ya? Iya. Oke, yang permasalahan yang ditemukan oleh kelompok kami itu adalah pola makan yang tidak sehat, sehingga dapat menyebabkan terjadinya sulit buang air besar. Ya. Terus hipotesisnya
Salah satunya adalah pola makan yang tidak sehat dan terutama kurang minum air putih, Bu. Jadi kurang minum air putih, kemudian makan dari segi makanannya juga tinggi lemak sama gula, kemudian sering kurang melakukan aktivitas gerak, jadi cuma diam, kemudian sering menunda BAB. Gitu, Mbak. Terus solusinya kalau dari kelompok kami untuk mencegah terjadinya konstipasi maka bisa dimulai dengan minum minimal 2 liter air putih, kemudian makan makanan yang tinggi serat, selanjutnya kemudian melakukan aktivitas seperti olahraga, bergerak, lari, dan lain sebagainya, dan tidak menunda BAB. Ya. Terima kasih untuk kelompok kita. Nah, untuk tadi boleh kelompok yang lain? Iya, Bu. Ya, silakan. Iya, kalau untuk kelompok kami kurang lebih hampir mirip sih, Bu, masalahnya. Jadi kalau yang menyebabkan sulit buang air besar tadi, ini kalau dilihat dari pola hidupnya, Bu, terutama jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi jenis makanan yang dikonsumsi ini cenderung kurang mengandung serat, seperti itu. Terus hipotesisnya untuk permasalahannya, jadi ini sebaiknya memang harus yang dikonsumsinya mulai dari makanan-makanan yang berserat, kemudian dengan mengkonsumsi cairan baik itu air putih yang lebih banyak, kemudian seperti itu, Bu. Dan juga harus didampingi dengan olahraga, sepertinya gitu, Bu. Ya, nah terima kasih untuk tadi Cika dengan Rini ya yang sudah mewakili kelompoknya masing-masing. Boleh dikasih tepuk tangannya. Untuk tadi, untuk pencegahan dan penanggulangannya. Jadi tadi sudah cukup lengkap ya, mungkin mirip-mirip untuk solusi dan penyebabnya. Nah, kalau misalkan anak-anak semua kira-kira sudah menerapkan pola-pola yang tadi sudah disebutkan oleh perwakilan temannya tadi untuk mencegah konstipasi, kira-kira sudah pernah melakukannya belum? Ada berapa yang sudah jarang. Minum air terus, Bu, tapi makannya belum berserat. Oh, sudah minum air tapi makanannya belum berserat. Nah, apakah masih sering konstipasi meskipun udah minum air banyak tuh, tapi seratnya enggak? Tidak terlalu sering, Bu, jadi kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja. Nah, berarti untuk kita terhindar dari konstipasi, ya. Untuk terhindar dari konstipasi, kita tadi boleh menggunakan yang sudah dimunculkan idenya, yang sudah disampaikan, misalnya tadi dengan cara minum air putih yang pertama. Yang kedua, makanannya harus yang berserat. Ya, jadi kalau misalkan jajan-jajan, silakan dikurangi untuk jajan-jajanan yang terutama tadi berlemak, gula, ya, yang suka makan makanan snack-snack manis-manis, mungkin boleh diimbangi dengan makanan yang berserat. Kemudian olahraga. Di sini ada yang malas olahraga? Males, Malas, kenapa? Hobinya rebahan, Bu. Hobinya rebahan, ya. Anak zaman now ini hobinya rebahan, ya. Nah, kalau misalkan ada yang masih rebahan, Bu, kalau olahraga capek, boleh diganti dengan aktivitas fisik yang lain. Seperti misalkan kalau kalian di rumah kan itu suka bantu-bantu mamanya ya, misalkan bersih-bersih rumah atau ngangkat-ngangkat apa ya yang disuruh mama itu boleh. Jadi gak selalu harus berolahraga. Yang penting ada aktivitas fisiknya ya. Untuk kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, kira-kira hal-hal apa aja tuh yang harus kita lakukan untuk mencegah kita terkena atau mengalami konstipasi atau susah buang air besar? Hal apa aja? Berserat. Makan berserat, kemudian apa lagi? Putih yang banyak, Bu. Minum air putih, tapi jangan banyak-banyak juga ya, secukupnya. Jangan terlalu banyak, nanti kalau kebanyakan bisa kembung ya. Pipis terus, betul. Apalagi
Olahraga. Olahraga, ya. Jangan suka rebahan terus ya, Hadiah. Apa lagi? Tidak menunda BAB, Bu. Iya, tidak menunda BAB. Kalau misalkan di kelas ada yang mau ke belakang ke BAB, silahkan izin ya, jangan malu. Kan biasanya malu ya, Bu, mau ke belakang, malu. Nah, jangan malu, silahkan ya, jangan ditunda. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, itu kira-kira hal-hal yang tadi disebutkan sulit nggak untuk dilakukan? Tidak ya. Jadi kalau untuk misalkan minum air putih bisa ya. Bisa, Bu. Nah, makan makanan berserat, sayur bisa. Diusahakan, Bu. Usahakan ya, meskipun mungkin rasanya kurang enak. Ya, bagi yang nggak suka nih, misal nggak enak, boleh diusahakan makan ya, dimakan. Kemudian tadi ya aktivitas fisiknya diusahakan. Kalau misalkan nggak mau olahraga, boleh dengan aktivitas yang lain. Dan jangan menunda-nunda untuk buang air besar. Jadi kalau misalkan udah kerasa mau buang air besar, silahkan ke kamar mandi ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan gengsi ya, takutnya malu atau apa. Karena itu kan alamiah ya, manusiawi. Oke. Dan hari ini kira-kira tadi udah ya. Kesulitannya mungkin tadi yang tidak suka makanan. Nah, untuk manfaatnya kira-kira untuk pembelajaran hari ini, manfaat apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya kita jadi tahu, Bu, ternyata kalau kita itu butuh makan makanan yang tinggi serat, kita butuh olahraga, kita juga butuh konsumsi air yang putih supaya air putih yang banyak maksudnya supaya kita sehat dan kita nggak mengalami gangguan sembelit. Ya, betul. Jadi meskipun mungkin ada yang nggak suka sayur, diusahakan makan ya. Meskipun misal mungkin dari mulai sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak dulu. Minum air dan lain-lain. Nah, untuk pembelajaran hari ini tadi sudah mungkin dipahami. Nah, untuk mengetes nih seberapa paham kalian tentang pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan beberapa soal tes ya, supaya saya tahu nih apakah betul kalian memahami tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan, saya akan bagikan soalnya. Jangan lupa nanti di lembar jawabannya diberikan nama dan kelasnya. Silakan ini soalnya dikerjakan. PR ya, Bu. Ya, 2 nomor lah ya. 2 nomor Kerjain sekarang ya. Sekarang kalau kamu kerja di rumah nggak dapat nilai ntar. Silakan dikerjakan supaya saya tahu nih nanti betulkah kalian memahami pembelajaran kita hari ini. Sudah semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan di meja. Ya. Oke, baik. Jangan lupa ya nama dan kelasnya ya. Oke, Ada Bu. tuh yang kulit ada namanya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, untuk pelajaran berikutnya, karena tadi kan ada yang tidak suka ya makan sayur, katanya nggak enak dan lain-lain. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mencoba untuk mengolah kira-kira sayur apa yang ada di sekitar kita. Jadi makanan mungkin ya, boleh mungkin makanan atau camilan yang rasanya lebih enak dibandingkan dengan kalau kita makan sayurnya aja. Ya, sebagai usaha kita untuk meningkatkan asupan serat untuk tubuh supaya mencegah kita terjadinya konstipasi. Sampai sini saja, terima kasih. Sebelum pembelajaran tutup, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu